Dan mungkin solusinya bagi teman-teman yang mungkin nggak dapat orderan nih, maka saya sarankan buat tertera di aplikasi InDrive-nya. Bisa teman-teman cek sendiri di sini. Maka akun kita lah yang akan lebih dulu masuk ke dalam lelangan tersebut ya. Sehingga jelas hal itu menjadi nilai plus ya teman-teman. Nah, sedangkan pesan saya untuk teman-teman driver baru nih, sebaiknya perlu Oke, assalamualaikum teman-teman. Nah, jadi sebagaimana judul yang tertera di video, jadi saya mau kasih tahu 4 kunci sukses agar akun InDrive kita tuh mudah mendapat orderan ya. Atau 4 faktor penting untuk mendapatkan orderan dari aplikasi InDrive. Nah, 4 kunci sukses ini tuh nggak hanya untuk akun InDrive motor aja ya. Melainkan saya rasa akan sama juga untuk teman-teman yang menjalankan akun InDrive mobil juga gitu. Nah, sebelumnya ketika teman-teman udah mempersiapkan OnBeat dan udah mengaktifkan aplikasinya, atau akun teman-teman itu sudah online ya, maka kunci sukses yang pertama itu ada di lokasi ya. Nah, akan percuma apabila status akun teman-teman itu udah sangat tinggi dan reward perjalanannya pun udah begitu banyak, akan tetapi lokasi tempat di mana teman-teman mulai OnBeat itu memang sedang tidak ada order ya, atau emang daerahnya tuh sepi dari order aplikasi InDrive ya, atau sepi dari order pemesan ya teman-teman. Sehingga lokasi merupakan kunci utama dari bagaimana orderan itu bisa kita dapatkan gitu ya teman-teman. Dan mungkin solusinya bagi teman-teman yang mungkin nggak dapat orderan nih, maka saya sarankan buat mencari tahu lokasi yang tepat ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman bisa mencoba bergeser posisi ya ke tempat dimana mungkin potensinya nih cukup besar buat teman-teman itu dapat orderan gitu ya. Nah, kita lanjut ke kunci yang kedua ya teman-teman. Nah, di kunci sukses nomor 2 itu ada status akun ya. Nah, jadi status akun itu terdiri dari 4 hal ya. Yang pertama itu ada ulasan, dan ini untuk penjelasannya bisa teman-teman simak sendiri aja, dan bisa teman-teman pause terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua ada reputasi, dan ini penjelasannya. Kemudian yang ketiga ada frekuensi perjalanan ya teman-teman, ini penjelasannya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ada pengalaman ya teman-teman, dan ini penjelasannya. Nah, keempat hal tersebut tuh sebenarnya tertera di aplikasi InDrive-nya teman-teman. Bisa teman-teman cek sendiri di sini. Akan tetapi ada yang kelimanya ya teman-teman, yang menurut saya merupakan nilai plusnya gitu ya, yaitu riwayat perjalanan ya. Mengapa demikian? Karena hal itu akan membuat customer atau CS yang orderannya tuh sebelumnya pernah kita dapatkan, dan ketika mereka coba order ulang kembali dan kita tuh kebetulan sedang ada di radius posisi CS tersebut, maka yang akan didahulukan itu ya kita ini yang akunnya tuh pernah mendapatkan orderan mereka gitu ya. Meskipun di dekat mereka tuh sebenarnya ada driver InDrive yang lain gitu ya, tapi karena drivernya itu belum pernah mendapatkan orderan dari CS tersebut, dan kitalah yang lebih jauh tapi punya histori dengan akun CS tersebut, maka akun kitalah yang akan lebih dulu masuk ke dalam lelangan tersebut ya. Sehingga jelas hal itu menjadi nilai plus ya teman-teman. Dan mungkin penjelasan tersebut tuh ya merupakan murni dari pembelajaran saya selama ini ya teman-teman. Karena beberapa kali ya saya tuh pernah dapet customer yang jaraknya tuh hampir 2 kilo ya seingat saya, atau mungkin lebih jauh lagi gitu. Tapi akun saya malah masuk gitu ya ke daftar lelangan CS tersebut. Ya jadi mungkin karena riwayat perjalanan itu cukup mempengaruhi ya teman-teman.
Nah, berikutnya di nomor 3 tuh ada informasi profil akun kita ya. Nah, informasi akun kita itu ketika masuk lelangan CS ya teman-teman, maka kurang lebih ada 5 hal ya. Yang pertama itu ada nama kita, yang kedua ada foto profil, yang ketiga ada informasi kendaraan, kemudian yang keempat ada rating beserta total jumlah riwayat perjalanan kita, dan yang kelima ada estimasi jarak dan waktu untuk sampai ke tujuan pemesan ya. Nah, dari 5 hal tersebut ada 4 hal yang paling penting ya, atau yang paling krusialnya ya teman-teman, yaitu foto profil, informasi kendaraan, rating dan jumlah riwayat perjalanan, kemudian estimasi jarak dan waktu ya. Nah, 4 hal itu yang akan membuat customer yang benar-benar akan memesan InDrive itu mempertimbangkan mau memilih driver tersebut gitu ya. Nah, tapi dari keempat hal itu tuh informasi kendaraan yang paling sulit kita rubah ya, karena berkaitan dengan dokumen dan waktu juga ya teman-teman. Intinya tuh akan sulit dirubah lah ya. Sedangkan untuk foto profil masih bisa kita rubah. Dan saya udah buat videonya ya teman-teman. Hanya saja untuk driver yang masih baru tuh belum bisa untuk merubah foto profilnya dalam jangka waktu tertentu. Dan untuk 2 hal lainnya antara rating, riwayat perjalanan dengan estimasi jarak dan waktu masih bisa dikondisikan ya. Nah, kita lanjut ke kunci sukses nomor 4 ya, yaitu kondisi. Nah, jadi kondisi itu akan cukup menentukan juga ya, khususnya untuk akun-akun baru yang mau berkembang gitu ya, yang mau meningkatkan status akunnya dan riwayat perjalanannya juga ya. Nah, kondisi itu mencangkup waktu ya teman-teman. Seperti misalnya jam-jam ketika orang-orang tuh mulai beraktivitas untuk berangkat sekolah, kemudian pergi kerja, dan aktivitas-aktivitas lainnya ya teman-teman yang memungkinkan orang-orang tuh memesan jasa transportasi gitu. Atau bisa kita sebut di jam-jam sibuk gitu ya teman-teman. Jam-jam yang berpotensi orang-orang tuh melakukan aktivitas-aktivitas yang memerlukan transportasi ya. Atau mungkin juga di jam-jam setelah turun hujan ya. Setelah lama gitu ya hujan turun, kemudian pada saat hujannya reda, di sanalah biasanya orderan suka bermunculan ya teman-teman. Dan jelas sangat meningkatkan potensi untuk driver-driver yang mulai on beat lagi gitu ya. Cuma untuk di situasi seperti itu tuh kita harus tahu kondisi jalanan juga gitu ya, apakah terjadi banjir atau enggak gitu ya, karena jika kita memaksakan juga buat on beat tanpa melihat situasi jalanan, bisa jadi malah bukan keuntungan yang kita dapatkan ya teman-teman, tapi kerugian lah yang kita dapatkan, seperti misalnya jadi mogok terkena banjir gitu ya. Udah capek-capek orderan kita ambil, nyatanya di tengah jalan malah mogok gitu ya, dan orderannya tuh tidak terselesaikan gitu ya teman-teman, dan ada biaya-biaya yang akan menyusul gitu ya, yang membuat kita tuh jadi rugi gitu. Maka teman-teman ya, untuk di jam-jam hujan seperti itu tuh perlu diperhitungkan ya. Nah, jadi mungkin 4 kunci sukses tadi ya yang udah saya pelajari, yang mungkin bisa teman-teman evaluasi juga gitu ya, atau pelajari juga. Nah, sedangkan pesan saya untuk teman-teman driver baru nih, sebaiknya perlu bersabar dan berusaha dulu ya untuk sekarang tuh. Karena ya kunci untuk mendapat orderan dari InDrive tuh salah satunya ada di status akun kita gitu ya, yang harus mencapai minimal di tinggi lah ya, untuk bisa bersaing secara sehat ya bersama driver yang lainnya gitu. Karena berdasarkan pengalaman saya juga pada saat dulu memulai InDrive tuh tidak mudah ya teman-teman. Bahkan saya sampai menyerah ya. Dan kemudian di setahun berikutnya mulailah dapat 1 order dulu. Di minggu berikutnya dapat 2 order gitulah ya teman-teman. Menurut saya lebih sulit di zaman yang dulu-dulu gitu ya. Karena untuk customernya pun belum begitu banyak gitu zaman dulu tuh, dan sistemnya tuh masih seperti sebelah mata gitu ya. Jadi yang akunnya tuh prioritas
akan didahulukan mendapat lelangan order gitu ya. Sedangkan akun-akun baru tuh ya cuman mengandalkan dari kondisi gitu ya. Dimana ketika akun-akun prioritas tersebut tuh sedang tidak online gitu ya. Tapi untuk di sekarang-sekarang itu lebih baik ya teman-teman. Jadi tidak hanya di kondisi aja gitu ya teman-teman, tapi di lokasi juga sekarang tuh cukup bisa bersaing lah ya untuk akun-akun baru selama orderannya itu cukup banyak gitu ya. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan kali ini ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf bila ada hal-hal atau unsur-unsur baik perkataan yang dirasa tidak benar dan tidak pantas ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.